Baru sehari jadi tersangka, Armor mohon perdamaian dengan Cut Intan Nabila. Baru sehari ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap selebgram Cut Intan Nabila. Nyali Armor Toreador Gustivante mulai ciut. Armor yang sebelumnya beringas ketika menganiaya Cut Intan istrinya, Kamis kemarin malah jadi pecundang. Melalui kuasa hukumnya Irwansyah, Armor memohon perdamaian kepada Cut Intan dan keluarganya dengan alasan memiliki 3 anak yang masih kecil. Armor sangat terpukul, tidak tahu mau se-booming ini ya. Mohon maaf dan ucapan terima kasih juga kepada netizen atas perhatian dan atensinya. Keluarga dan Armor minta doa. Mudah-mudahan Armor dan keluarga beserta istrinya diberikan jalan terbaik dalam menyelesaikan masa ini. Agar lepas dari jerat hukum, Armor melalui kuasa hukumnya akan mendatangi keluarga Cut Intan serta meminta bantuan dari Polres Bogor untuk memediasi sebagai upaya menempuh restoratif justice atau keadilan restoratif. Tujuannya agar Cut Intan mencabut laporan. Tentu saja itu berbanding terbalik dengan ucapan Armor sehari sebelumnya yang tidak akan melakukan pembelaan apapun dan siap menjalani proses hukum. Saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Yang jelas saya mengaku saya salah. Saya siap berjanji menjalani proses hukum dengan sebenar-benarnya. Kan undang-undangnya ke arah sana. Pasal 44 ayat 3 itu arah-arah yang sana. Kira-kira bisa dia lebih pada restoratif. kira-kira restoratif justice ya? Ya, istrinya sudah melaporkan. Kalau di keadilan kan ketika dicabut istrinya bisa dong. Langkah Armor minta perdamaian dan mengupayakan restoratif justice dicurigai karena ketakutannya dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman yakni 15 tahun penjara. Kasus itu pun dipantau oleh anggota DPR dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan gara-gara video penganiayaannya terhadap Cut Intan viral di media sosial, Armor menjadi musuh bersama. Ya, ramai-ramai publik mengecamnya dan mengawal proses hukum Armor. Publik juga berharap kasus KDRT Cut Intan tidak bernasib sama dengan kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora oleh Rizky Bilar yang berujung pencabutan laporan. Mungkin untuk kasus Intan ini memang butuh perhatian khusus. Ya, KDRT ini kan tidak hanya masalah fisik tapi juga verbal. Nggak semua orang berani speak up seperti Intan. Aku juga harus menjaga marwah perempuan. Kalau mungkin KDRT terjadi satu kali itu khilaf. Tapi kalau udah berkali-kali mah udah sifat watak, ya mendingan jangan. Lebih bagus kalau dalam dipisahkan dulu sementara dia aman di dalam penjara, bisa bertobat siapa tahu. Ya pokoknya gimana cara hukum lah, nanti kita kasih batu-batu. Sementara itu Cut Intan yang telah diminta keterangan oleh penyidik Polres Bogor dikabarkan kondisinya masih belum pulih, baik fisik maupun psikis. Ibu 3 anak itu masih perlu pendampingan dari sahabatnya. Sedangkan anak bungsunya yang masih bayi dan terkena imbas kekerasan Armor dititipkan ke kerabat Cut Intan. Kondisinya ada di safety house di Jakarta yang jaga Alvin sama Henny dan keluarganya juga. Ya biasalah, kata Maya juga trauma ya. Cucu ada di rumah. Di rumah, sangat-sangat kecewa lah. Anak kita kok. Inul Daratista ditipu karyawannya, mobil raib dibawa kabur. Inul Daratista benar-benar meradang. Salah satu karyawannya yang sudah bekerja 7 tahun tega mengkhianati kepercayaannya. Hal itu bermula ketika karyawan Inul yang bekerja sebagai office boy di perusahaannya itu dipindah ke kantor pusat. Sejak saat itulah, si OB mulai berulah. Itu sebenarnya kejadiannya saya nggak pernah ke kantor kan, cuman anak-anak kantor belum ada yang berani untuk ngomong gitu. Tapi ketika saya di kantor semuanya pada ngomong. Dengan kepercayaan itu dia datang, dia tidurin kantor gue, ya kan. Sedangkan kantor aku kan asetnya banyak banget di situ, ya kan. Barang-barang dari dari luar negeri yang yang udah kardusan itu kan banyak banget ya, diambil satu kan kita nggak tahu. Nah itu kan kejadiannya mungkin sudah kekenyangan gitu.
Inul mengaku tak menyadari kalau barang-barang di kantornya hilang satu persatu. Tak satu pun karyawan Inul yang berani melaporkan kelakuan office boy itu kepadanya. Namun hal itu justru membuat si OB ngelunjak dan berani mencuri uang di peti cash. Puncaknya, si OB juga nekat membawa kabur mobil operasional milik Inul. Yang terakhir itu dia ngambil kunci, dia ngambil petty cash juga, uang di kantor. Memang nggak banyak, tapi dia tahu tempat-tempatnya karena namanya OB ya. OB itu harusnya aku bilang jam-jam kantor dia datang, jam kantor pulang dia harus pulang gitu. Karena memang begitu sistemnya. Nah kebetulan tuh ini OB kayaknya udah merasa kegedean rasa gitu dipercaya. Jadi dia datang suka hati kadang-kadang kalau malam itu dia tidur. Minta security-nya juga udah kita tegur juga. Mendengar mobilnya dibawa kabur OB kepercayaannya, Inul pun meradang. Tak perlu pikir panjang, istri Adam Suseno itu langsung melaporkan peristiwa itu kepada pihak berwajib. Dalam waktu singkat, si OB pun tertangkap dan dijebloskan ke penjara. Tuh, akhirnya mau nggak mau kan urusannya harus sama polisi. Nggak bisa kita kejar sendiri gitu. Enak kalau saya mah nggak usah ribet, nggak usah koar-koar. Ketemu, udah selesai, beres, sel, udah nggak ada maaf, benoratuman gitu. Kalau saya gitu. Urusan saya berterima kasih sekali juga kepada Bapak Kapolres, Kapolres di kantor saya, di tempat saya. Terima kasih banget. Sayangnya, meski si OB sudah tertangkap, mobil Inul tak bisa kembali lantaran sudah dijual oleh OB tersebut. Bahkan mobilnya udah hilang, satu buah mobil. Jadi mobilnya itu nggak tahu digadein, udah diapain. Dan dia itu ternyata narkoba. Tengku Ryan punya gandengan baru. Mau manas-manasin Ricis nih. Mantan suaminya punya gandengan baru, Ria Ricis tetap menyala. Ya, pasca bercerai dari Tengku Ryan, penampilan Ricis semakin glowing aja nih. Nggak cuma itu aja, Ricis juga semakin menikmati hidupnya. Diakui oleh Oki Setiana Dewi, sang kakak, yang menyuarakan suara hati Ricis. Ricis kan nggak suka tuh kalau bahas kesedihan depan orang. Kata Ricis, aku nggak mau kalau bahas-bahas kesedihan. Padahal dia sedih. Vibes-nya Ricis jadi positif. Selain makin cantik, Ricis juga makin pede menggunakan apapun yang ia pakai di badannya. Terbukti saat Ricis ikutan joget sepanggung, auto dapat perhatian loh. Ternyata Tengku Ryan juga terpantau lagi joget bareng model cantik bernama Ritasha. Bahkan Ricis dan Ryan dikabarkan sedang berada di acara yang sama. Waduh, jangan-jangan lagi saling manas-manasin nih. Nggak cuma itu, Ryan juga tampak pulang bareng Ritasha. Meskipun mantan suami terpantau jalan sama perempuan baru, Ricis mah tetap stay cool. Walaupun jogetnya ikut bareng cowok-cowok, Ricis tetap dijaga sama bodyguard dan tetap syar'i. Ricis paham menjaga harga diri dan marwahnya sebagai perempuan. Sebelumnya sih memang mantan pasutri ini juga terlibat saling sindir. Gara-gara Ryan gak bisa ngerayain ultah kedua Moana karena keburu dijemput Ricis yang ternyata merayakan ultah sederhana di sekolah Moana. Gak puas cuma lewat kata-kata, Ricis pun seolah menyindir Ryan lewat lagu.